Hai, perkenalkan nama saya Kristiani Raget. Dan melalui video ini saya akan menceritakan ke teman-teman tentang sosok inspiratif anak muda pegiat literasi yang akan membagikan kisah-kisah dan cerita-cerita inspiratifnya dari timur Indonesia. Pernah mendengar yang muda yang berkarya? Nah, ayo kita simak video berikut ini. Dibesarkan di Tanah Eban, Timor Tengah Utara sejak 1998, Dunstan Maunu Obe, seorang laki-laki muda pegiat literasi ini menghidupi dirinya dengan membaca dan menulis. Bagi orang-orang, hal tersebut adalah pekerjaan membosankan dan tidak menarik dewasa ini. Namun, orang-orang tidak pernah tahu bahwa jiwa dari napas seorang manusia adalah pengetahuan. Melalui membaca dan menulis, seorang manusia mampu menjiwai hidupnya tanpa kepolosan. Menulis bukan soal perkara bisa mengukir A sampai Z. Menulis juga bukan sekadar mencurahkan pikiran dengan menggunakan tarian pena di atas kertas putih. Namun jauh daripada itu, Pramudia, seorang sastrawan terkenal asal Indonesia, pernah mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Lahir dari keluarga seadanya dan saking cintanya terhadap membaca, Dus bahkan membuka kelas gitar dari rumah yang satu ke rumah yang lain, mengajar gitar untuk mengumpulkan pundi demi membeli buku-buku bacaan. Anak muda pegiat literasi yang juga aktif terlibat di komunitas sastra Dusun Fobomora ini bahkan meminjam beberapa buku dari para dosennya atau teman komunitas jika dia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli buku yang dicari. Dia berharap anak muda punya semangat yang sama, rasa keingintahuan terhadap segala bacaan dalam buku, termasuk dua buku favoritnya, yakni filsafat dan sastra. Sebelum saya mengajak orang lain untuk mencintai literasi, pertama-tama tentu saya harus menemukan sikap cinta literasi dalam diri saya. Jadi sebagai seorang mahasiswa, selain berkuliah, saya juga bergabung di komunitas sastra Dusun Fobomora. Jadi di komunitas inilah saya rasa ekosistem literasi itu terjaga dengan baik, dilestarikan, dan itu saya sebarkan virus baik itu kepada sesama saya misalnya. Dan aksi nyata yang pernah saya lakukan misalnya waktu KKN ada banyak pilihan program kerja, saya lebih memilih untuk misalnya mengajarkan puisi kepada anak-anak kecil misalnya. Lalu pernah juga itu kolaborasi, tapi itu saya bersama dengan komunitas itu mengajar beberapa anak-anak sekolah minggu. Jadi untuk anak kecil itu memang kita menjadikan sastra sebagai pintu masuk. Tidak mungkin kita langsung pada hal-hal yang berat. Jadi mungkin hal-hal yang mungkin mereka bisa gampang terima ya, soal-soal puisi atau sudah mungkin levelnya sudah sedikit lebih di atas ya, mungkin prosa, cerpen dan lain sebagainya. Dus sangat aktif terlibat dalam kegiatan literasi dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagai pegiat literasi, ia salah satu pencetus dan pendorong UKM literasi di kampusnya, yakni Ilmu Komunikasi Unwira, untuk tetap bergerak dan menerbitkan karya-karya. Cara keren lain yang Dus lakukan untuk mengkampanyekan literasi ialah mengkolaborasikan buku dan kesukaannya, yakni musik. Ia aktif membuat musikalisasi puisi bersama teman-temannya untuk memperkenalkan puisi, baik puisi pribadi atau puisi para penulis Nusa Tenggara Timur. Dus OB juga aktif mengajar anak-anak kecil demi mentransfer ilmu yang didapatnya dari buku, seperti kegiatan-kegiatan pengabdiannya dari kampus atau komunitas, serta konten-konten di sosial media. Sebagai pegiat literasi, ia aktif menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan seperti esai dan puisi ke jurnal-jurnal sastra atau media online dan mendapat tambahan penghasilan dari itu. Memang kita berada pada suatu masa di mana
kaum muda tuh melihat bahwa menulis dan membaca itu bukan sebuah aksi. Orang merasa masa mudanya itu menjadi berarti jika mereka turun ke jalan misalnya begitu. Tapi bukan berarti bahwa turun ke jalan itu lebih buruk daripada menulis dan membaca ya. Ini hanya karena soal persepsi saja. Tapi ya saya rasa pilihan literasi atau melek aksara ini adalah pilihan yang sekira mungkin tergantung dari pribadi masing-masing. Kan ada banyak pilihan, sama seperti ketika seseorang memilih untuk lebih suka bermain bola daripada misalnya dia bersepeda. Jadi kan kalau bagi saya literasi itu juga sebenarnya soal hobi juga. Kalau orang tidak hobi, kita tidak bisa memaksa dia untuk mencintai literasi. Kepada kesedihan, puisi Aan Mansur. Pada siang hari, aku tidak bisa melihat kesedihan, tapi pada malam hari, aku merasa kesedihan selalu mampu menampakkan diri dan membelai kepalaku, membiarkanku tidur di pangkuannya sebagai anak kecil. Televisi telah mengubah pikiranku. Memejamkan mata berarti menjadi politikus. Tidak ada yang indah dalam hal-hal mudah. Dua mataku akan berusaha selalu terjaga. Aku memilih hidup sebagai penjahat yang ceroboh. Cuma tahu melukai hidup sendiri. Pada pagi hari, aku tahu ada seseorang yang mengusir mimpi buruk dari matamu dengan ciuman. Kau terbit sebagai warna paling cerah di taman. Jika kau ingin mengucapkan selamat tinggal, lakukanlah seperti matahari tenggelam. Kataku kepada diri sendiri. Untuk teman-teman generasi muda, jangan takut dan jangan malu untuk terus memperjuangkan literasi, karena kerja baca tulis adalah kerja untuk peradaban. Jadi mari kita terus menerus memperjuangkan literasi. Salam literasi. Nah teman-teman, itu tadi video tentang pegiat literasi anak muda dari Kota Kupang, Kakak Dunstan OB. Semoga cita-cita inspiratif dan perjuangan pegiat literasi ini bisa diterapkan oleh teman-teman, dan akhirnya teman-teman juga mulai mencintai dunia literasi, membaca, menulis, dan mengkampanyekan literasi kepada siapapun di luar sana. Karena membaca itu asik dan menulis kerja untuk kebahagiaan. Saya Kristiani Ragat, pamit undur diri dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.